Halo, selamat datang di channel jagoan jualan online.com. Gudangnya tips dan trik praktis seputar bisnis. Khususnya bisnis online. Kalau kamu ingin mulai menghasilkan uang dari rumah dengan memulai bisnis onlinemu sendiri, artinya kamu udah di tempat yang benar. Apalagi dengan keadaan sekarang, wabah virus corona yang kita gak tahu kapan selesainya. Mungkin ada dari kamu yang dirumahkan atau malah parahnya malah di PHK. Jadi gak ada salahnya mulai berpikir untuk membangun bisnis sendiri. Nah, di video pertama ini, saya mau jelasin cara mudah nemuin ide produk untuk dijual dan siapa tahu dengan ide itu kamu bisa mulai membangun bisnis mulai dari sekarang. Jadi, simak terus video ini sampai habis, biar bisa langsung kamu terapin. Kalau di kursus, workshop dan seminar bisnis, kamu perlu membayar jutaan rupiah untuk mendapatkan ilmu bisnis. Di channel ini kamu bisa dapetin semuanya gratis dan saya akan terus membahas tips dan trik seputar bisnis dan cara berjualan biar jualanmu laris manis. Jadi, mohon dukung saya dengan cara subscribe channel ini. Selain subscribe itu gratis, saya juga pasti tambah semangat untuk membuatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih banyak buat dukungannya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan berlimpah rejeki. Jagoanjualanonline.com. Jualan laris, saingan meringis. Gak usah lama-lama, soalnya saya juga orangnya gak suka bertele-tele, kita mulai aja. Sebelum masuk ke cara gimana kita bisa mengeksplor ide produk untuk bisnis kita, ada beberapa hal yang harus kamu tahu dan tentukan dulu sebelum mulai berbisnis. Hal yang pertama, kamu mau jualan produk jenis apa? Maksud saya, ada 3 macam jenis produk kalau dilihat dari keuntungan atau marginnya. Yang pertama, produk yang margin keuntungannya kecil. Kecil itu sekitar 20-30%. Produk yang kayak gini biasanya produk barang kebutuhan pokok, barang kebutuhan yang selalu dibutuhkan semua orang untuk hidup sehari-hari. Misalnya beras, gula, garam, pulsa HP, sabun mandi dan lain-lain. Produk kayak gini biasanya disebut produk komoditi. Keunggulannya, pasarnya luas, siapapun manusia pasti butuh produk jenis ini. Selain itu bisa gampang didapat dan banyak suppliernya, tapi kelemahannya, pesaingnya banyak banget, dan ya itu tadi, keuntungannya terbilang sangat kecil. Jadi kalau kamu punya rencana jualan produk komoditi ini, kamu harus jual banyak perharinya, kalau enggak, untungnya gak akan terasa. Yang kedua, produk yang keuntungannya sedang, antara 50-100%. Kita biasa menyebut produk ini produk tren. Orang beli karena dia pingin tapi gak butuh. Contohnya produk fashion, pakaian, aksesoris, tas, sepatu dan lain-lain. Tapi hal ini gak berlaku untuk merek-merek besar yang udah skala nasional atau internasional. Itu beda cerita lagi. Contoh produk tren lainnya, yaitu produk kuliner matang, misal lalapan ayam gorengkah, atau nasi pecel dan lain-lain. Produk jenis ini pasarnya juga terbilang luas dan secara general pesaingnya juga lumayan banyak. Tapi ada triknya supaya kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal lagi. Kita bahas nanti di video lainnya ya. Sekarang ke produk ketiga dulu. Produk yang saya bilang paling gurih, margin keuntungannya dari 300-1000%. Produk apa itu? Kita nyebutnya produk kebutuhan spesifik. Maksudnya gini, kebutuhan spesifik karena produk jenis ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang tertentu aja. Misalnya obat untuk penyakit tertentu, atau alat untuk aktivitas tertentu atau jasa untuk kegiatan tertentu. Biar lebih gampang dipahami, saya kasih contoh produk yang ada di sekitar kita sehari-hari. Misalnya sabun. Kalau sabun mandi itu termasuk produk komoditi dan harganya juga murah, mungkin sekitar 5.000-10.000-an. Ingat yang tadi, untungnya kecil banget. Tapi gimana kalau kita ubah sabun ini jadi produk kebutuhan spesifik? Jadi sabun anti jerawat misalnya. Gak semua orang butuh sabun anti jerawat, karena gak semua orang berjerawat. Tapi buat orang yang berjerawat, mereka tentunya sangat butuh sabun anti jerawat yang ampuh dan pastinya aman buat kulit mereka. Dan ceritanya kamu punya produknya, sabun anti jerawat merek ampuh, aman buat semua jenis kulit, misalnya. Urusan laris udah tinggal nunggu waktu aja. Keunggulan produk kebutuhan spesifik ini, biaya produksinya kecil tapi bisa dijual dengan harga mahal. Memang pasarnya lebih kecil kalau dibandingkan dengan produk komoditi dan tren, tapi coba kamu bayangin, ada berapa orang di Indonesia yang berjerawat dan butuh solusi untuk jerawat mereka. Kamu gak akan kehabisan pembeli walau kamu jualan produk spesifik ini. Apalagi kalau mereka udah cocok dengan produkmu,
mereka pasti akan beli lagi atau malah dengan senang hati merekomendasikan produkmu ke teman-temannya selama produkmu memang bisa memberikan solusi untuk masalah mereka. Sekarang coba kita hitung keuntungannya. Misal untuk buat satu sabun jerawat tadi kamu cuma perlu modal katakanlah 4.000 perak, tapi kamu bisa jual dengan harga 35 ribuan. Kalau cuma 35 ribuan tapi bisa membersihkan jerawat mereka, udah pasti mereka mau beli. Nah, udah untung berapa per produk? Kalau saya gak salah hitung sekitar 875%. Silakan kamu pikir-pikir dulu ya, mau jualan produk jenis mana dari 3 jenis produk yang udah saya jelasin di atas. Udah dipilih? Siap, lanjut. Hal kedua yang harus kamu tentukan. Tentukan modal yang mau kamu alokasikan buat merealisasikan ide bisnismu. Yang pasti ada dua pilihan, modal gede atau kecil. Memang semakin gede modal memang logikanya, ya semakin gampang buat bisnis. Tapi gak jadi jaminan bisnis itu berhasil. Tapi kalau kamu gak punya modal gede, pakai aja seberapapun yang kamu punya sekarang. Saya ingatkan, jangan pernah memaksakan diri buat sesuatu yang kamu gak mampu. Maksudnya, jangan sampai untuk buat bisnis kamu ngutang sana-sini, pinjem bank, nyari investor, atau sumber keuangan lain di luar yang kamu punya sendiri. Apalagi pinjol alias pinjaman online. Kenapa saya sarankan begitu? Coba kamu pikir, kalau modal usaha kamu asalnya dari pinjaman ke pihak lain, artinya pada waktu kamu mulai usaha bukannya dari nol tapi dari minus. Usahanya belum jalan tapi udah rugi nanggung utang. Syukur-syukur utangnya gak berbunga. Kalau ada bunganya malah lebih parah lagi. Nanti keuntungan dari bisnis yang udah susah payah kamu bangun pakai waktu dan tenaga, malah buat bayar bunga. Kapan balik modalnya kalau gitu? Kalau buat bayarin bunga desa, buat ngajakin dia makan sih, gak apa-apa, siapa tahu jodoh. Nah, kalau bunga utang, tinggal dibayangin aja, kamu bisa bertahan sampai kapan sama usaha kayak gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, modal usaha pakai berapapun yang kamu punya sekarang, jangan pernah pikir mau pakai uang pinjaman. Kalau punya 2 juta, ya pakailah. Atau cuma punya 200 ribu. Ya udah, pakai itu aja. Kalau di antara kamu ada yang memang cuma punya 200 ribu, mungkin kamu pikir, Bang, 200 ribu emang bisa buat modal usaha? Saya jawab, bisa. Gak percaya, lihat orang jualan nasi pecel atau apapun di pinggir jalan. Apa modal mereka gede? Terus ada yang bilang lagi, wah, saya gak mau jualan kayak gitu. Ya udah jualan online aja, makanya kamu nonton video ini kan? Terus ada lagi yang bilang, saya usaha maunya langsung gede. Wah, mas ke laut aja mas. Gak ada usaha yang begitu buka langsung gede. Kalaupun ada, yang biasa kita lihat itu cuma hasil akhirnya aja. Saya percaya, proses persiapannya, marketing dan promosinya plus susunan rencananya pasti gila-gilaan. Soal jenis produk dan permodalan udah kamu pilih. Sekarang kita masuk ke cara gimana kamu bisa menemukan ide bisnis kamu sendiri. Coba sekarang kamu ambil kertas dan pensil atau bolpen. Cara ini harus ditulis. Buat kamu yang males nulis, mesti belajar membiasakan lagi. Caranya gampang banget, mungkin beberapa dari kamu udah tahu. Tapi belum dipraktekin, makanya gak mulai-mulai usahanya. Atau malah kamu gak kepikiran cara mudah ini. Sudah siap kertas dan bolpennya? Sekarang kamu buat daftar 20 benda-benda di sekeliling kamu. Apapun itu, misalnya helm, kipas angin, sepatu atau apa aja lah. Selanjutnya, buat lagi daftar 20 macam-macam aktivitas yang kamu tahu. Sama kayak daftar benda tadi, apapun. Misal lari, membaca, jualan, makan dan lain-lain. Kalau kamu butuh waktu untuk buat daftar itu, kamu bisa pause video ini sekarang. Nanti kalau sudah, bisa kamu lanjutkan lagi. Atau kamu simpan video ini buat kamu tonton lagi nanti. Kalau kamu udah selesai buat daftar 20 macam benda dan 20 macam aktivitasnya tadi, sekarang kamu cari masalahnya. Maksudnya gini, misal dari daftar benda tadi ada benda yang namanya helm. Cari masalah yang dialami pemilik helm. Cari masalah pemilik helm sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa ditulis. Contohnya, bau apek karena gak pernah dicuci sejak pertama kali dibeli sampai sekarang. Padahal udah 2 tahun karena pemilik malas mencuci helm. Atau catnya gampang lecet. Setelah itu pikirkan solusi dari tiap masalah itu tadi. Contoh, bau apek. Solusinya pengharum khusus helm yang wanginya enak dan aman buat rambut. Gampang lecet. Solusinya lapisan khusus helm yang buat cat helm awet dan gak gampang lecet. Lanjut ke daftar aktivitas yang udah kamu buat.
Sama seperti daftar benda tadi, kamu cari permasalahan dengan aktivitas itu sebanyak-banyaknya. Contohnya seperti waktu saya berpikir untuk buat channel ini. Di daftar aktivitas, saya tulis salah satu aktivitasnya adalah berbisnis. Masalahnya adalah, susah menemukan ide bisnis. Dari situ saya akan menarik orang-orang yang mencari solusi untuk permasalahannya. Yaitu kamu yang sedang menonton video ini. Kamu nonton, soalnya kamu pingin dapat solusi masalah kamu kan? Sama halnya dengan berjualan, produk yang kita jual pasti bakal laris manis asalkan memenuhi kriteria penting ini, menyelesaikan masalah atau memberikan solusi yang terbaik bagi pembeli. Dari semua daftar benda, aktivitas, masalah dan solusinya tadi, tinggal kamu pilih atau kamu sortir berdasarkan kemampuan kamu dan modal yang kamu punya. Yang sekiranya kamu mampu lakukan, catat di kertas terpisah. Jadikan catatan khusus untuk ide bisnis kamu. Cara memilihnya begini, kamu cek satu persatu solusi dari masalah-masalah itu ada di internet atau enggak. Kalau ada, cari videonya di YouTube. Misalnya pengharum helm tadi. Ini hanya contoh ya, jangan sampai kalian semua yang nonton video ini buat pengharum helm. Kalau setahu saya, cara membuat pengharum helm ada di YouTube. Silahkan dipelajari. Saya yakin modal yang diperlukan gak terlalu besar. Dan jangan cuma tonton satu video, cari sebanyak-banyaknya supaya kamu lebih paham. Dari situ kamu tahu cara membuatnya dan terlebih lagi kamu bisa cek harga bahan-bahannya. Kalau kamu rasa kamu mampu, bisa kamu coba buat sendiri. Kalau udah dibuat, coba dipakai sendiri dulu, sudah bagus atau masih kurang ini itu. Kalau sudah bagus, buat beberapa lagi. Jangan banyak-banyak, buat aja kira-kira 10. Terus cara jualnya gimana? Jangan dijual dulu, kita harus tes dulu. Coba kamu iseng-iseng aja semprotin ke helm temen, lihat gimana responnya. Apa temen kamu suka wanginya? Kalau suka, artinya masalah aroma udah beres. Tinggal beberapa hari kemudian tanyakan. Di rambut gimana? Baik-baik aja atau ada masalah? Kalau baik-baik aja, artinya produkmu siap dijual. Tapi kamu harus pastikan, produkmu benar-benar gak merugikan pembeli. Misal ada efek samping dan semacamnya. Nah, kalau dia gak suka, tanyakan kenapa, dan pastikan dicatat. Perbaiki bagian yang bermasalah. Itu tadi tes produk cara santai ke teman atau keluarga sendiri. Ada cara yang lebih simpel. Dari 10 produk yang kamu buat tadi coba bagikan ke keluarga dan teman, minta mereka pakai dan tanyakan hasilnya. Kelemahannya, kita gak tahu kalau mereka beneran pakai atau enggak. Wah bang, repot bang. Mesti dites gitu ya. Teman-temanku yang budiman, menurut saya kalau gak mau repot ya jangan berbisnis. Yang namanya bisnis itu, kamu harus siap repot. Mau sukses, harus mau repot dulu. Persiapan harus matang, produk udah bagus dan bisa menyelesaikan masalah pembeli. Kalau udah gitu, menurut kamu bakal laris gak? Setelah itu, tinggal cara promosinya. Itu kita bahas di video lainnya ya, makanya subscribe dulu biar gak ketinggalan. Nah, pepatah bilang bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Sekarang repotnya, nanti kalau bisnis udah besar, yang nikmati hasilnya siapa? Kamu sendiri, keluarga dan orang-orang yang kamu sayang pastinya. Apa kamu punya mimpi umrohin orang tua? Pengen buat kejutan buat istri tercinta? Atau mau beliin anak tersayang mainan yang bagus? Tapi sampai sekarang, jujur kamu belum mampu. Tinggal kamu putuskan, mau repot sekarang atau enggak? Mau wujudkan mimpimu atau enggak? Dan pesan saya, ini penting banget, kalau nanti udah sukses jangan lupa berbagi ke sesama yang membutuhkan. Dan gak kalah pentingnya, jangan lupa ajak saya ngopi ya. Saya anggap kamu praktek cara tadi ya, dan udah ketemu semua masalah dan solusinya serta udah kamu pilih mana yang mau kamu coba. Ini saya mau kasih tips lagi. Saran saya, kamu pilih yang sesuai dengan yang kamu suka. Orang-orang bilang namanya passion. Kenapa? Kalau kamu suka, waktu menjalaninya gak akan terasa berat. Atau bisa jadi gini, cara lebih mudah dari yang saya jelaskan di atas. Daripada membuat daftar benda dan aktivitas secara acak seperti tadi, kamu bisa sesuaikan dengan komunitas yang kamu ikuti sekarang. Maksudnya gini, misalnya kamu ikut komunitas bersepeda dan saya anggap kamu suka naik sepeda. Soalnya gak mungkin kamu ikut komunitas bersepeda kalau kamu gak suka. Ya udah, kamu tinggal cari masalah di komunitas itu. Maksud saya, buat daftar kayak tadi. Buat daftar masalah yang terjadi seputar sepeda. Malah lebih gampang karena kamu bisa tanya ke sesama anggota. Masalah apa yang mereka alami terkait kegiatan bersepeda atau malah masalah di benda sepedanya.
Cari satu atau dua masalah yang paling banyak dialami. Dari situ kamu tinggal carikan solusinya seperti yang saya jelasin di atas tadi. Buat kamu yang masih berpikir, repot banget mau mulai bisnis, saya cuma pengen kamu bayangin. 5 tahun lalu, gimana kondisi ekonomimu? Tahun ini gimana? Apa masih sama dengan 5 tahun lalu? Kalau ada peningkatan artinya bagus. Atau malah kondisi ekonomi kamu turun, dan lebih lagi makin susah dengan kondisi pandemi ini. Sekarang coba bayangin, misalnya kamu mulai coba bangun bisnis mulai dari sekarang. Kira-kira 5 tahun lagi, gimana kondisi ekonomimu? Mungkin kamu mulai mikir, wah bang, kok 5 tahun? Lama banget. Nah, kalau kamu gak mulai dari sekarang, 5 tahun lagi kondisi kamu tetap sama seperti sekarang, meratapi nasib karena sama dengan 5 tahun yang lalu. Sekarang cuma kamu yang bisa ambil keputusan. Mau mulai sekarang atau tetap gitu-gitu doang sampai kapanpun. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa dapat manfaat dari video ini dan mau dapat tips dan trik praktis seputar bisnis khususnya bisnis online, silakan subscribe channel ini dan pastinya nyalakan notifikasinya. Saya akan sering buat video untuk teman-teman semua. Ayo kita belajar sama-sama. Saya doakan semoga segala usaha yang kamu lakukan, akan memberikan rejeki yang berlimpah. Sampai ketemu di video selanjutnya.